بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka bersilaturahmi sekaligus saling memberikan nasihat dan saling mengingatkan pada jalan kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dan melindungi harta kita dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri adanya masjid-masjid sunnah seperti ini. Barakallahu fikum. Dan ini adalah pertama kali lagi saya di Bumi Ayu ngisi setelah tadinya rutin ngisi di Bumi Ayu itu sebulan sekali di Masjid Aisyah. Tempatnya apa namanya itu? Hah? Nama tempatnya apa, daerahnya? Kali Gadung. Pas di lampu merah Kali Gadung sana. Nah, tapi tahun 2014 kalau saya tidak salah itu, ini beliau yang paling saya ingat, sahib lama ini di sana dulu aktif. Beliau kemudian dulu kena deportasi. Kita nggak boleh ngisi di situ lagi, ya sudah, tidak apa-apa, ngalah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan dan alhamdulillah antum bisa dapat tanah wakaf seperti ini dan bisa membangun masjid yang sangat penting. Barakallahu fikum. Saya ingatkan kepada antum semua adalah kedekatan dan keakraban dengan masyarakat. Jangan sampai terlihat eksklusif. Masjid jadikan terbuka untuk masyarakat kita. Sambut masyarakat kita dengan ramah dan murah senyum. Jangan ada masyarakat mau datang ke sini dipelototin aja. Dari masuk di jalan sudah dilihatin. Padahal orang mau sholat tersinggung. Jangan. Bagaimana masyarakat merasakan keberadaan masjid kita ini adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa berkah bagi mereka dan sebagai pembawa rahmat bagi mereka, bukan sebagai pesaing atau ancaman bagi masjid-masjid yang sudah ada. Jangan. Maka senyum sapa dengan masyarakat, ramah dengan lingkungan, itu sangat penting. Demikian pula akhwat-akhwat kita, ummahat-ummahat kita. Kalian memang saya tahu banyak bercadar, tetapi tetap aja ciptakan ramah lingkungan, ciptakan ramah dengan ibu-ibu sekitar,
ciptakan barakallahu fikum santun ketika melewati masyarakat, apalagi jauh posisinya jauh dari jalan besar, kita hanya jalan kecil, maka sebisa mungkin akrab dengan masyarakat sekitar sehingga mereka merasakan nikmat dan merasakan bahwa masjid kita adalah masjid yang membawa rahmat dan keberkahan untuk mereka. Dan insya Allah antum sudah jalan seperti itu, cuman sekedar mengingatkan, karena wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau sudah apa namanya, misalnya saya husnudzon antum seperti itu, cuman artinya ditingkatkan dan lebih. Jangan kita terlihat eksklusif dari masyarakat, jangan kita dicap seakan-akan ini masjid khusus kita, masjid komunitas kita. Masyarakat mau sholat di sini juga minder, ibu-ibu yang nggak pakai cadar minder, jangan. Biasakan mereka kalaupun datang disambut, persilakan sholat, ahlan musahlan, sehingga sekali lagi barakallahu fikum, masjid kita dirasakan oleh masyarakat, keberadaan masjid kita bukan sebagai hantu di tengah-tengah mereka, tapi justru membawa mentari yang baik, yang indah untuk mereka. Adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini barakallahu fikum adalah menyambut Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat ini dan tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Tidak diberikan, sekalipun diwajibkan puasa untuk mereka, tetapi tidak seperti keutamaan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan suci Ramadan ini memang untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat yang paling mulia, nabi yang paling mulia, dan tempat keluarnya pun juga di Makkah, tempat yang paling mulia, Ummul Qura, dan syariatnya juga syariat yang paling mulia, kitabnya pun juga kitab yang paling mulia. Maka di dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita momentum seperti ini. Bulan suci Ramadan, bulan untuk kita ini kembali ke jalan yang benar, bulan untuk kita ini introspeksi diri, koreksi diri, bulan untuk supaya kita ini muhasabah diri kita. Di dalam 11 bulan lamanya kita beraktivitas, kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin hati kita keras kaku, tidak pernah berpuasa, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita bulan suci Ramadan sebagai kesempatan untuk kita bermuhasabah, sebagai kesempatan untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri. Apa yang kita introspeksi dari diri kita ini? Yang paling kita harus banyak introspeksi dari diri kita ini adalah dua, lisan sama hati kita. Lisan sama hati kita. Tetapi yang paling penting adalah hati. Karena hati kita baik, niscaya lisan kita baik, mata kita baik, tangan kita baik. Hati kita rusak, lisan kita rusak, tangan kita rusak. Naam, tidak mungkin orang mengatakan lisan ini baik tapi hatinya kotor, lisan ini baik tapi hati baik lisannya kotor. Artinya itu munafik. Ketika orang tidak sejalan apa yang ada di hatinya dengan lisannya, maka itulah yang dinamakan munafik. Dan sebagai penunjang, ini Allah Subhanahu wa taala tidak main-main mengajak kita untuk kembali kepada kebenaran dengan momentum bulan suci Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, dan sebagai penunjangnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan, bulan dihapuskannya dosa, bulan dilipat gandakannya pahala pada saat beramal, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala mengerem, membelenggu, artinya mempersempit langkah-langkah syaitan di bulan suci Ramadan dan membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Allah Azza wa Jalla benar-benar sangat mengharapkan supaya bulan suci Ramadan ini benar-benar kita introspeksi diri, benar-benar kita muhasabatun nafs. Ayo kalian muhasabatun nafs. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, setelah mengatakan diwajibkannya puasa, beberapa hukum-hukum puasa, beliau menutupnya dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Kalau kamu sudah bertakwa, supaya meningkat ketakwaanmu, supaya ketakwaan kamu itu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junnatun. Pahala ini adalah tameng, junnah, benteng. Benteng diri kamu dari syaitan, benteng diri kamu dari kesesatan, benteng diri kamu dari penyakit hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak datang bulan suci Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyambut pertama kali dari awal Sya'ban, sudah mempersiapkan diri. Dari awal Sya'ban beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa, latihan. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bukan nyadran. Sebagian daerah kan kalau mau menyambut bulan suci Ramadan dengan syirik, nyadran kadang. Dengan acara kadang-kadang bahkan tasyabuh dengan majusi obor keliling. Menyambut bulan suci Ramadan. Sadar nggak saudara-saudara kita kaum muslimin ini, kalian itu menyerupai agama majusi? Apa tidak boleh menyambut bulan suci Ramadan? Boleh, bahkan Rasulullah menyambutnya dari awal bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shama shahran kamilan fi ghairi Ramadan illa fi Sya'ban." Saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hampir 1 bulan penuh di selain bulan suci Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Ini kan kita ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bulan suci Ramadan ini kan namanya juga bulan suci dalam bahasa kita. Kalau di dalam agama Hindu itu mereka mengenal hari suci. Cuma 1 hari. Itu pun suci menurut mereka. Kalau kita bulan suci bukan hari suci. 1 bulan suci itu total. Bulan suci. Dan yang mengatakan bulan suci itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari suci, bukan jam suci, bukan menit suci, bukan. 1 bulan penuh bulan suci. Bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan dan mencontohkan sekaligus untuk kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kesucian hati, kesucian lisan, kebersihan jiwa kita, supaya masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan hati kita, jiwa kita bersih dan suci.
Itu kan maknanya. Kita ini mau memasuki bulan suci Ramadan. Tapi apalah artinya kita berada di bulan suci, kita membaca kitab suci, kita beribadah di tempat suci, bahkan mungkin kita melakukan perjalanan di negara di tanah suci. Tapi kalau ternyata hati kita penuh dengan najis, hati kita penuh dengan kotoran, kotoran hasad, kotoran dendam, kotoran benci, kotoran maksiat. Ini artinya kita menuangkan air suci ke ember yang penuh najis. Tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh. Kita menuangkan air suci ke ember yang penuh najis. Tidak akan berpengaruh. Sama juga dengan ibadah. Kita sholat, itu kan ibadah suci. Kita memasuki bulan Ramadan, itu kan bulan suci. Kita membaca Al-Quran, itu kitab suci. Kita beribadah di masjid, itu tempat suci. Kita menunaikan umrah haji, itu tanah suci. Tetapi wadahnya ini, penampungnya ini, hatinya kita ini penuh dengan najis. Hasad, dendam, iri, dengki. Kalah itu kesucian air itu. Jadi sia-sia airnya. Ya subhanallah. Maka Rasulullah melatih kita, mengajarkan kepada kita, sambutlah bulan suci Ramadan pertama kali dengan mensucikan wadah yang hendak menampung kesucian bulan suci Ramadan ini, yaitu apa? Hati. Sucikan dulu hati kamu. Caranya bagaimana? Perbanyak puasa, latihan dulu. Latihan puasa. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi tidak heran kadang orang yang kadang-kadang sampai jidatnya hitam, sampai dengkulnya hitam karena rajin sholat, sampai mukanya pucat, badan kurus, rajin puasa, rajin sholat malam, tapi akhlaknya Masya Allah, akhlaknya rusak, akhlaknya pada orang tua, pada keluarga rusak, akhlaknya pada masyarakat sombongnya, angkuhnya nggak hilang, dendamnya, hasadnya, irinya, yang dia bicarakan kalau ketemu orang hanya ghibah, hanya namimah, hanya dendam. Pokoknya orang yang ada penuh hatinya membara dengan dendam dan hasad. Sampai orang kadang-kadang heran, ini orang kok aneh ya. Padahal tampan kelihatan ahli ibadah loh. Kelihatan tampannya ini orang, ketingginya ini ahli ibadah ini orang. Tapi kenapa kok seperti ini karakternya? Kenapa kok seperti ini kelakuannya? Kenapa kok seperti ini? Jawabannya itu tadi. Air suci ditumpah di ember yang penuh najis. Yang kalah apanya? Airnya atau najisnya? Airnya yang kalah. Nggak ada bekasnya sama sekali. Sama, ibadah juga begitu. Ibadah juga begitu. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan, di dalam amalan kita ini dalam sehari-hari itu ada laporan khusus. Dilaporkan apa yang kita perbuat di malam hari ketika subuh. Dilaporkan apa yang kita perbuat di siang hari ketika kapan? Asar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Fayas'adu alladhina bata fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam kaifa taraktum 'ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat silih berganti bertugas mengawasi dan menjaga kalian. Dan mereka berkumpul rolling ketika waktu asar dan waktu subuh. Lalu kemudian yang naik ketika asar yang bertugas siang hari naik, ketika subuh yang bertugas malam hari naik, yang bertugas siang hari turun. Allah menanyakan kepada malaikat yang bertugas pertama kali yang ditanyakan, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku pada saat kalian naik, wahai malaikat? Malaikat menjawab, saya datang dia sedang sholat asar, saya naik dia sedang sholat subuh. Masya Allah, nikmat.
Tapi kalau malaikat jawabannya saya datang sedang di pasar, jaga tokonya, sholat asar ditinggalkan, wahai Allah. Sholat subuh gimana? Sholat subuh lagi mendem. Naudzubillah. Itu laporannya harian. Laporan harian. Sebelum kita beraktivitas terbit matahari sampai sebelum tenggelam matahari, lembaran baru kita dilaporkan sudah amalan kita. Di dalam satu pekan, jadi laporan harian ada, laporan per pekan ada. Di dalam laporan per pekan itu hari apa dilaporkan kita kepada Allah? Hari apa? Hari Kamis atau hari Senin Kamis? Hah? Hari Senin apa hari Senin Kamis atau hari Kamis? Hari Kamis dong. Hari Kamis dong. Bukan hari Senin Kamis. Hari Kamis. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab itu adalah hari kelahiranku. Makanya kalau mau maulid Nabi itu tiap hari Senin puasa. Saya alhamdulillah sering mengadakan maulid puasa hari Senin. Kamu hari kelahiran Rasulullah. Maulid itu apa sih? Bahasa Arab kan, bahasa Indonesianya apa? Memperingati hari kelahiran, maulid, memperingati kelahiran, hari ulang tahun. Nah, jadi ketika Rasulullah ditanya kenapa puasa hari Kamis, beliau menjawab itu adalah hari amalan dalam satu pekan diangkat dilaporkan kepada Allah. Maka saya ingin ketika dilaporkan kepada Allah amalanku itu dalam keadaan saya sedang puasa. Itu laporan per pekan. Jadi kita sebelum memasuki hari yang paling mulia, yang paling agung dalam satu pekan, yaitu hari apa? Hari Jumat. Itu kita terlebih dahulu hari Kamis dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita memasuki hari Jumat, hari yang paling mulia ini dalam keadaan kita buka lembaran baru. Ayo, hari Jumat. Kahfian, jangan yasinan melulu. Mau biasanya kalau Jumat kan yasinan melulu. Sekali kerja yasinan melulu, kahfian. Sunnahnya hari Jumat itu atau malam Jumat itu apa? Al-Kahfi, bukan yasinan. Perbanyak salawat, perbanyak doa pada saat hari Jumat. Hari yang paling mulia dalam satu pekan. Kita memasuki hari Jumat, kita memasuki hari yang paling baik dengan lembaran baru. Karena di dalam 6 hari kita sudah tutup laporannya di hari Kamis. Laporan tahunan, kata Rasulullah SAW, amalan kita di dalam 1 tahun. Ada lagi laporan tahunan kepada Allah, dan itu dilakukan oleh malaikat di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan yang paling baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci. Maka kita dilaporkan terlebih dahulu di bulan Sya'ban oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan sehingga kita masuki bulan suci Ramadan, buka lembaran baru. Ayo kamu buka lembaran baru. Makanya kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan suci Ramadan karena dilandasi keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, razima anfum mri'in dakhala alaihi syahr Ramadan fa kharaja wa lam yughfar lah. Celaka dan binasalah orang yang masuk di bulan suci Ramadan dan kemudian keluar dari bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan suci Ramadan dengan bulan biasa tidak ada bedanya bagi dia. Nah, celaka kata Rasulullah, binasa kata Rasulullah. Ini kita dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban, amalan kita dalam 1 tahun. Maka Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Apa itu muhasabatun nafs? Muhasabatun nafs itu yakni seperti kita ini seorang pekerja, pengusaha. Yang namanya pengusaha, pekerja, penjual kan setiap hari sore hari ngitung omset. Ngitung omset. Alhamdulillah hari ini masuk omset saya 2 juta.
Besok dihitung lagi. Kok 1 juta? Kemarin 2 juta, ini 1 juta. Jangan-jangan karyawannya culas ini. Masuk toko dikontrol barang yang hilang, yang laku. Barang ini nggak ada, ini ada. Semestinya hari ini 3 juta kalau melihat barang. Kok 1 juta ini? Periksa CCTV-nya. Ternyata benar karyawannya culas. Korupsi kecil-kecilan. Itu yang namanya muhasabah. Yang namanya introspeksi diri, muhasabatun nafs, itu seperti itu. Hari ini sudah hampir tenggelam matahari. Berapa juz Al-Quran yang saya baca hari ini? Berapa kali istighfar yang saya baca hari ini? Tadi malam berapa rakaat salat malam saya? Tadi malam berapa tadi pagi zikir pagi saya berapa namanya saya baca atau tidak? Itu namanya muhasabatun nafs. Salat asar tadi saya khusyuk atau tidak? Sepertinya salat asar tadi saya nggak khusyuk. Karena ada yang saya ingat, itu yang namanya introspeksi diri. Nah, kebanyakan kita ini seringnya apa ya ikhwan? Kebanyakan kita ini seringnya introspeksi diri orang, lupa dengan introspeksi diri sendiri. Itu kebanyakan kita. Makanya apa seringnya ceritanya apa? Kalau sudah ngobrol, kalau sudah duduk, ceritanya apa? Ceritanya orang lain. Kasihan ikhwan kita itu sudah ngaji tapi masih aja kelakuannya kayak gitu. Kasihan akhwat kita itu sudah ngaji tapi masih aja kelakuannya. Kelakuannya Masya Allah rusak banget. Jangan. Belum tentu kita lebih baik dari dia. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Introspeksi diri kamu, koreksi diri kamu. Karena kita belum megang kunci surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan koreksilah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, apa bekal yang telah engkau siapkan untuk hari esokmu nanti di hari kiamat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Introspeksi dirimu. Ini kita dilaporkan di bulan Sya'ban ini. Maka paling tidak sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, terlebih dahulu wadahnya ini hati kita sudah dalam keadaan suci. Kenapa? Ada dua orang yang tidak diterima laporan amalnya oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah azza wa jalla, kata Rasulullah. Ketika dilaporkan kepada Allah azza wa jalla, ditolak laporan itu. Dan Allah mengatakan illa anzira hadaini hatta yastaliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang yang laporan amalannya ditolak. Kata Allah azza wa jalla, tunda dulu, cancel dulu mereka ini, pending dulu hasil laporan amalan mereka ini sampai mereka mau berdamai. Nah, ini yang tadi kita katakan wajar. Kalau kadang-kadang kita heran, ini orang kok Masya Allah kelihatan ibadahnya luar biasa, tapi kenapa kok akhlaknya begini, kenapa kok kelakuannya begini? Nggak heran, kenapa? Rasulullah mengatakan, kata Allah azza wa jalla, orang yang terjadi di antara 2 mereka syahna, dendam, hasad, iri di antara mereka, ketika amalan mereka dilaporkan kepada Allah, ditolak mentah-mentah oleh Allah azza wa jalla. Kata Allah azza wa jalla, tunda laporan mereka ini, biarkan dulu mereka capek beramal, capek bekerja, tapi saya tidak akan terima. Na'udzubillah. Sampai mereka mau berdamai. Masa kita dilaporkan kepada Allah azza wa jalla dan amalan kita ditunda, laporannya nggak diterima. Maka yang pertama kali sekali, barakallahu fikum, sambutlah bulan suci Ramadan dengan kesucian hati. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan kebersihan, dengan membersihkan hati kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak akan bermanfaat anakmu maupun hartamu sedikit pun, kecuali kalau Anda bertemu Allah azza wa jalla dengan hatimu yang selamat dari dosa, selamat dari syirik,
selamat dari maksiat, selamat dari bid'ah, selamat dari hasad, dari iri, dari dengki. Bersihkan hatimu, barakallahu fikum. Bersihkan. Karena yang namanya syaitan itu di antara makarnya syaitan, kata Imam Jauzi, Ibnul Jauzi, adalah yusawwimu nufus. Syaitan ini di antara makarnya ini adalah terlebih dahulu menjiwai kamu, dijiwai terlebih dahulu. Jadi masing-masing memang setan itu sudah ada tugasnya. Ada orang yang ahli maksiat, paling enak bagi syaitan digoda untuk maksiat. Sehingga dengan maksiat otomatis orang malas ibadah. Dengan zina, khamr, narkoba, heroin, sabu-sabu, judi, nggak mungkin kemudian orang semangat ibadah setelah itu. Habis isya minum sampai teler, jam 3 bangun sholat malam, bacaannya bagus kan? Masya Allah, perasaannya orang baru mabuk tadi ini sholat malam, bacaannya surat Al-Baqarah sama Ali Imran sampai selesai. Nggak mungkin. Kalau lagi mendem ya, nggak mungkin. Tapi hati-hati, setan ternyata dilihat ini orang Masya Allah anti maksiat, anti bid'ah, Masya Allah. Digoda untuk berbuat maksiat, boro-boro melirik kepada zina, melirik kepada perempuan aja enggak tunduk pandangan. Digoda khamr haram, digoda bid'ah. Wah, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Pokoknya, tapi jangan dikira setan nyerah. Waduh, saya nyerah kata setan dari orang ini, nggak kuat, nggak bisa. Setan akan menembus segala jalan. 2. Ketika melihat orang yang seperti ini digoda untuk berbuat dosa nggak mempan, digoda untuk berbuat maksiat nggak mempan, digoda berbuat bid'ah, apalagi tetap aja ya sunnah penampilannya, Masya Allah, rajin ngaji, rajin taklim, jangan dikira alhamdulillah kayaknya setan itu udah nyerah sama saya. Jadi saya nggak perlu istighfar karena setan kalah terus menggoda saya. Masuklah syaitan dari 2 pintu pada orang yang seperti ini. Yang pertama adalah pintu hurur, yang kedua adalah pintu al-kibr. Yang pertama adalah pintu hurur. Hurur itu artinya merasa paling baik, melihat orang itu semuanya nyeleneh kabeh. Ini orangnya benar tapi kayaknya ada kesalahan. Nanti ada orang lagi, ini orang sunnah, ya sunnah tapi agak miring-miring dikit. Maunya dia itu yang benar itu ya seperti saya. Gurur. Sehingga dia merasa pokoknya kalau mau benar ya saya. Kalau mau benar ya di masjid saya. Kalau benar ya ngaji di ustaz saya. Gurur ya. Di situ banyak kan setan berhasil ditanamkan kepada kamu gurur. Sifat gurur, merasa paling baik, merasa paling suci, merasa. La ilaha illallah. Yang kedua, masuk setan pada orang seperti ini lewat pintu kibr, sombong. Ahli ibadah tapi sombong. Tampannya ibadah tapi angkuh. Sombong, arogan. Suka merendahkan orang, suka menghinakan orang, kecil hatinya, gampang sekali tersinggung, gampang sekali dendam. Kalau sudah tersinggung, dendam. Kalau sudah dendam, dendam kesumat. Itulah memang rekayasa, itulah memang tipu daya syaitan. Maka lawan. Sambut kita bulan suci Ramadan dengan kesucian hati kita. Lawan kita hal-hal yang seperti ini. Syaitan itu tidak akan pernah menyerah dari kamu.
Dengan segala cara dia akan menggoda kamu. Dengan segala cara dia akan mempengaruhi dan dia akan menggoda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hati dan bahkan beliau selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang bertakwa. Tanamkanlah di dalam hati saya ketakwaan. Wa zakkiha, dan jangan hanya jadikan saya ini orang bertakwa ya Allah, tapi juga sucikan jiwa saya ini. Percaya nggak ada orang yang takwa tapi hatinya nggak bersih? Ada nggak? Orang bertakwa tapi hatinya nggak bersih, percaya nggak? Ada apa enggak? Hah? Banyak. Banyak orang takwa hatinya nggak bersih. Maka Rasulullah dua-duanya minta, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tanamkan dalam kalbu saya, dalam hati saya, dalam jiwa saya ketakwaan. Takwa itu apa? Jalankan ibadah, jauh dari dosa. Tidak cukup hanya itu ya Allah, wa zakkiha, dan bersihkan dari hati saya ini ya Allah, jernihkan hati saya ya Allah, ungkit angkat semuanya ya Allah, semua kotoran yang menggerogoti hati saya. Wa zakkiha, sucikan. Bukan hanya sekedar ditanamkan takwa tapi juga kesucian. Suci hati kamu dari hasad, suci dari maksiat, suci dari dengki, suci dari iri. Wa zakkiha, bersihkan ya Allah. Anta khairu man zakkaha, hanya engkaulah sebaik-baik zat yang bisa membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemiliknya ya Allah. Beliau berdoa kepada Allah. Sudah hafalkan doanya tadi? Saya ulangi sekali lagi ya, biar hafal kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ati itu dengan a'ti lain. Dalam bahasa Arab ini kan ati, berikan. Padahal yang kita kenal a'ti, berikan. Tetapi bedanya antara kalimat a'tini dengan atini. Itu kalau a'ti artinya permintaan yang bisa terputus. A'tini qalamak, sini berikan pena kamu. Artinya kamu berikan, selesai. Tapi kalau ati, itu artinya permintaan yang sekali dikasih terus menerus. Paham perbedaannya? Makanya di dalam doa kita apa? Rabbana atina atau a'tina? Atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Atina bukan a'tina. Karena kalau a'ti itu di dalam bahasa Arab permintaan yakni satu sekali aja cukup. A'ti ma indak. Ayo kamu kasih aku apa yang kamu miliki. Kasih selesai. Tapi kalau ati artinya ya Allah berikan kepada saya, yang pemberian itu non-stop, kasih terus-terusan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jaga hati kita. Juga di antara doa Rasulullah yang beliau ajarkan kepada Ummu Salamah, istri beliau dan yang lainnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Jangan sampai menyimpang ya Allah hati saya ini. Jadikanlah hatiku ini hati yang selalu lurus pada kebenaran. Jangan engkau jadikan hatiku ini hati yang Masya Allah barakallahu fikum terus terang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagian orang kadang-kadang tega hatinya dijadikan tempat sampah. Tahu maksudnya tempat sampah?
nampung semua kesalahan orang di hatinya. Semua enggak kesalahan ikhwan, enggak kesalahan akhwat, semua ditampung di hati dia. Jadi hatinya itu mohon maaf jadi tong sampah. Sampai sholat Allah. Yang diingat bukan keagungan, bukan kebesaran Allah, tapi yang diingat apa? Setan itu orang. Saya jualan laku dikit aja, dianya iri. Sholat aja yang diingat kejelekan orang. Itu berarti hatinya udah kelas kakap tuh, sampah gitu. Hati-hati. Jangan mau. Jangan mau hati kita ini untuk penampungan sampah. Jadikan hati kita ini hati yang steril. Jadikan hati kita ini jadi filter yang tebal dari berbagai macam dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan dengan pertama kali mensucikan wadah, mensucikan hati. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita ini bisa bersih, bisa suci? Pertama, tentunya seperti yang tadi kita jelaskan, perbanyak doa. Yang kedua, perbanyak ingat kematian, bahwa kita bakal mati. Kita bakal mati nantinya. Maka kalau kita selalu ingat bakal mati, tidak ada gunanya kita iri, kita hasad pada orang. Toh ternyata nanti juga dia bakal mati sebagaimana kita juga bakal mati. Perbanyak ingat kematian. Yang ketiga, barakallahu fikum, perbanyak ingat, barakallahu fikum, perbanyak ingat bahwa itu semua adalah pemberian rahmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus sadar. Mari sekali lagi, ini di antara yang mau sebagai mukaddimah menyambut bulan suci Ramadan. Oh, kayak udah gelap banget sih. Padahal maghrib jam berapa sih? Hah? Jam 6 kurang 45. Jam 6 kurang 15 ya. Ini tadi beliau mau ngomong jam 5 lewat 45. Gak apa-apa lah, jangan suka nyari kesalahan orang. Kan baru dinasihati tadi ya kan Pak? Jangan suka nyari kesalahan orang. Suka cari kebenaran aja lah. Saya kan cari benarnya dia. Beliau mau ngomong jam 5 kurang 45, lewat 45. Gak apa-apa. Jangan suka nyari kesalahan orang. Nah, baik, alhamdulillah. Tapi memang mendung kondisinya ini. Jadi kelihatan Masya Allah. Tapi nikmat. Lingkungannya asri, enak, situasinya Masya Allah enak. Ini jadi betah yang di sini. Masya Allah. Apalagi kalau hatinya itu bersih. Karena kalau hati kita itu bersih, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dalam kondisi apapun, tetap kita bisa tersenyum. Kita bisa tertawa. Kita bisa ceria. Kenapa? Hati kita bersih. Murni Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, yang menakdirkan. Tapi kalau hati kita kotor, dalam kondisi rumah luas, harta melimpah, kelihatan dari luar senang, kita tidak bisa tersenyum. Kita tidak bisa, tetap aja hati kita murung. Tetap aja muka kita cemberut. Tetap aja sulit tersenyum kita. Kenapa? Karena kita sekarang rumahnya luas, kita sekarang memiliki dunia yang luar biasa, tetapi kita selalu iri pada orang yang dunianya lebih banyak. Maka susah untuk tersenyum. Susah untuk lapang dada. Maka yang pertama kali itu adalah jaga hati kamu. Hatimu leluasa, lapang, bersih, jernih. Sekali lagi dalam kondisi yang sempit kamu tetap bisa tersenyum. Kamu bisa tetap ceria. Kamu bisa tetap ramah. Karena apa? Intinya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang muncul dari hati. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, pada maghrib lanjut apa enggak? Lanjut ya insyaallah ya. Nanti insyaallah pada maghrib kita lanjut. Insyaallah, tapi kita ingin menyelesaikan ini dulu. Yang kedua, barakallahu fikum, juga yang harus diperhatikan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang harus kita perhatikan barakallahu fikum adalah aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Apa aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan? Jadi kita ini kalau mengagungkan syariat Allah, kita akan mengagungkan syariat Allah itu tergantung pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan suci Ramadan yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan umat puasa apa? Awal sebelum ada bulan puasa bulan suci Ramadan, puasa apa? Di dalam Islam puasa Suro. Puasa Suro kalau bahasa kita. Asyura tanggal 10 Muharram atau 9 dan 10 Muharram. Kemudian setelah diwajibkan bulan suci Ramadan, dihapuslah puasa Asyura dari wajib menjadi sunnah. Kemudian apa saja aktivitas Rasulullah di bulan suci Ramadan? Pertama, aktivitas beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya yang kita maksud di sini adalah di luar Ramadan, di luar puasanya, di luar tarawihnya. Karena tarawihnya itu sendiri Rasulullah mengatakan man qama Ramadana, kalau yang tadi man shama, kalau ini man qama, dua riwayat. Man shama siapa yang puasa, kalau man qama siapa yang salat tarawih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam, yang salat tarawih di bulan suci Ramadan, karena keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Maka kegiatan atau aktivitas Rasulullah SAW yang pertama dan paling banyak beliau lakukan di bulan suci Ramadan adalah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Jibril yalqahu fayudarisuhu al-Qur'ana fi Ramadan marrataini. Dan Rasulullah SAW selalu ditemui oleh malaikat Jibril di bulan suci Ramadan dan mengajarkan kepadanya Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan munajah kepada Allah Azza wa Jalla. Kok bisa Rasulullah menjadikan Al-Quran? Al-Quran ini barakallahu fikum ma'asyiral ikhwati wal akhwatil kiram. Al-Quran ini adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu negara akan tertata dengan baik, akan normal, akan kondusif kalau undang-undangnya jelas. Undang-undangnya jelas dan diterapkan. Kenapa? Undang-undangnya jelas masalahnya. Buang sampah di jalan, denda. Langgar lampu merah, denda. Tidak bawa, tidak pakai helm SNI, denda, sidang. Bukan damai. Kalau undang-undang suatu negara jelas dan diterapkan dan diamalkan dan direalisasikan,
negara akan aman, tidak perlu CCTV pun orang akan taat. Kenapa? Dia akan selalu berpikir, aduh gawat ini. Saya kalau melanggar dendanya 500.000 berat. Tapi undang-undangnya jelas. Begitu mau dikerjakan, ala gampang aja. Paling-paling juga kalau kena tilang. Paling-paling kalau saya melanggar juga kakak saya ada di Mabes sana kok gampang. Tinggal telepon. Mas, saya kena tilang. Oh ya beres, bebaskan itu adik saya. Enak ya ternyata ya. Gimana coba? Nah, ini Al-Quran. Al-Quran ini adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan kita pribadi, yang mengatur kehidupan kita sosial bermasyarakat, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, yang mengatur rumah tangga kita, bahkan mengatur hubungan suami istri. Subhanallah. Pernah ada undang-undang negara mengatur hubungan suami istri? Enggak boleh, pokoknya suami istri harus berhubungan begini. Ketawa masyarakat bacanya, ditandatangani oleh DPR, oleh Presiden. Ini undang-undang sah bahwa suami istri boleh berhubungan kalau di rumah sendiri, di hotel nggak boleh. Tangkap orang ketawa. Suami istri kok diatur? Tapi apa? Undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sampai hubungan suami istri. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu bagaimana kalau istri saya sedang haid. Kata Allah Azza wa Jalla, ya jauhi. Fa'taziluhunna fil mahid. Jauhi istrimu. Bagaimana kalau saya menggauli istri dari belakang? Boleh? Boleh. Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Undang-undang kehidupan kita. Maka kalau ingin tertata akhlakmu, tertata diri kamu, tertata lisan kamu, tertata kepribadian kamu, ya Al-Quran jawabannya. Mau ingin hidup mulia di masyarakat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, baca itu Al-Quran. Jangan hanya sekedar slogan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah katanya, yang penting penampilannya Sunnah, Al-Quran gak pernah dibaca. Kenapa sih kamu gak pernah baca Al-Quran? Saya kan Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Quran. Kalau saya Ahlul Quran itu baru saya rajin baca Quran. Takutnya nanti kalau saya rajin baca Quran, saya tidak dibilang Ahlus Sunnah lagi, Ahlul Quran. Jangan ya. Ahlus Sunnah, Sunnah itu kan menafsirkan Al-Quran. Kalau kita tidak menerjemahkan, kalau kita tidak mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tatanan rumah tangga kita, berantakan. Coba lihat Al-Quran. Diturunkan oleh zat yang paling suci, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan oleh zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantara malaikat yang paling mulia Jibril kepada manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang paling mulia bulan Ramadan, di malam yang paling mulia Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, di tempat yang paling mulia yaitu Makkah dan Madinah, sebagai kitab yang paling mulia. Ya subhanallah. Di umat yang paling mulia yaitu umat Islam. Lalu kita mau mengharapkan ingin mulia tapi jauh dari Al-Quran, mimpi. Kenapa sih orang tidak menghargai saya? Kenapa orang tidak memuliakan saya? Kamu mau dimuliakan orang, mau dihargai orang, hargai dulu Al-Quran. Kamu dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Latih dirimu untuk Ramadan ini untuk selalu hatam Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dijelaskan dan diterangkan dalam biografi hidup beliau, wa kana yakhtimul Qur'ana fi kulli syahrin 30 marrah wa kana yakhtimha fi Ramadan 60 marrah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang digadang, yang dibanggakan di Indonesia, mazhab Syafi'iyah.
Dan beliau disebutkan oleh muridnya, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam setiap bulan 30 kali. Berarti berapa kali sehari hatamnya? Hah? 1 kali. Itu Imam Syafi'i. 1 bulan 30 kali hatam Quran. La ilaha illallah. Di bulan Ramadan beliau hatam Quran 60 kali 1 bulan Ramadan. Berarti 1 hari hatam 2 kali. Kita di Indonesia kadang-kadang ibu-ibu pengajian keliling doang. Lanjutin 1 ayat, lanjutin 1 ayat, lanjutin 5 kali baru hatam Quran. Bangganya luar biasa. Bagi-bagi berkat. Berkat apa ini buah hataman Quran? Pamer. Amal dikit, pamernya luar biasa. Itu kalau Imam Syafi'i setiap kali hatam bagi-bagi berkat, gimana itu? Nggak kelaparan tetangganya? Tiap hari bagi-bagi berkat. 60 kali Imam Syafi'i hatam Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Apa bisa Ustaz? Bisa. Bisa. Nah, kalau kamu lancar aja ya, saya aja misal kita baca Quran begini aja misalnya. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna sarah bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Cepat seperti itu. Itu bisa 3 juz 1 jam kurang. Tapi cobalah rata-rata 3 juz 1 jam. Berarti 3 jam udah berapa juz? Udah 9 juz. 3 jam 9 juz. Taruhlah 3 jam 10 juz. Berarti 9 jam kita bisa hatam Quran. 9 jam itu bisa hatam Quran, 1 Quran. 9 jam. Sementara 1 hari 12 jam, malam 12 jam. Masih berapa berarti lebihnya waktunya itu? Masih 3 jam. Berarti masih 6 jam ya kelebihannya, Masya Allah. Bisa. Tapi bacanya harus lancar. Makanya barakallahu fikum, kita ini ngaji. Jangan hanya pengumuman TPA taman kanak-kanak. Perlu juga kita TPK itu taman kakek-kakek. Taman kakek-kakek ada, taman kanak-kanak ada, taman koplak-koplak ada. Jadi belajar Quran itu jangan gengsi. Kenapa? Ini kan kitab kita yang mulia. Masa kita nggak bisa baca Quran kita? Masa kita nggak pernah hatam Quran? Padahal ini adalah undang-undang kehidupan kita. Mau rumah tanggamu terbaik, atur dengan Quran. Mau warisan kamu, harta kamu menjadi harta yang berkah, atur dengan Quran. Mau diri kamu menjadi orang yang paling mulia, muliakan dengan Quran. Kalau di luar bulan suci Ramadan nggak pernah melirik Al-Quran, nggak pernah buka Al-Quran, mulai berhazam hari ini harus hatam Quran mulai bulan suci Ramadan ini. Anak-anakmu latih. Mau THR nggak kalian bulan nanti Lebaran? Mau? Tergantung. Kalau kamu nggak hatam Quran nggak ada THR. Nangis pun nggak saya kasih uang. Tapi kalau kamu hatam Quran, 1 kali hatam Quran 50.000. Jadi kalau kamu hatam Quran 3 kali selama bulan Ramadan, berarti THR-nya 150.000. Benar nih Bi? Benar. Bapak Abi nggak dusta? Enggak, kecuali kalau mungkin pertama kali saya dusta nantinya. Nggak boleh gitu. Benar ini? Benar. Pokoknya kamu 3 kali hatam 150. Begitu selesai hatam, selesai lebaran, mau lebaran, anaknya 5. Yang satu datang saya hatam 4 kali, yang satu 5 kali. Aduh, bangkrut perusahaan ini kata dia. Nawar boleh enggak? Ya Bapak, anak ini termotivasi dia. Begitu masuk bulan suci Ramadan, ambil Quran, tamat Quran. Bapaknya juga harus hatam. Nanti giliran ditanya anaknya, Abi sih hatam berapa kali? Usil aja, banyakan tanya. Abi itu nggak perlu ditanya, memang nggak pernah hatam. Dalam hatinya gitu.
Ibunya juga gitu, jangan dong. Bersaing kita. Masa anak kita baik, kitanya nggak baik? Jadi itulah barakallahu fikum, jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ambil Al-Quran. Kita ini kalau baca handphone berjam-jam, tapi kalau Al-Quran cepat bosan. Kalau megang handphone, internet, YouTube berjam-jam, Al-Quran baru satu halaman. Untuk tidur, taruh lagi. Tapi YouTube sampai ketiduran pun handphonenya masih nutup matanya, saking aktifnya, nggak terasa. Tapi kalau Al-Quran nggak betah, jangan ya akhwan barakallahu fikum. Kita sebagai ahli sunnah, jadikan sekali lagi momentum bulan suci Ramadan ini bulan kedekatan kita dengan Al-Quran. Bulan kita hatamkan Al-Quran, dan kemudian kita perbiasakan di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, lanjutkan itu kebiasaan kita. Jangan berhenti barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'da al-isya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.